segenap pengurus Majelis Taklim Al-Hasna Wonosobo, ibunda semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga siang hari ini kita semuanya termasuk hamba yang dicintai oleh Allah. Kita awali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Putra wayah suami semuanya sehat? Alhamdulillah. Hanya atas izin Allah, hanya atas karunia Allah, hanya atas kasih sayang Allah, siang hari ini kita semuanya dipertemukan di majelis dan masjid ini. Kemarin Sabtu kita kaji, sesungguhnya langkah kita menuju masjid itu sedekah. Satu langkah kakinya menggugurkan dosa, dan satu langkah kakinya meninggikan derajat. Semoga siang hari ini ditemani panas terik. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik. Semoga siang hari ini kita semuanya tercatat sebagai hamba Allah yang memakmurkan masjid, sebagai hamba Allah yang cinta kepada kebaikan, insya Allah. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad. Tidak ada pengharapan yang lebih besar dari seorang muslim, dari seorang mukmin, kecuali kelak mendapatkan pertolongan Allah melalui syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan duduk kita di majelis ini siang hari ini, kelak kita menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah dengan mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda, sebelum kita mulai, saya awali dengan satu cerita. Cerita ini sudah dibaca ibu-ibu di WA. Mungkin sudah ada yang dibintangi, mungkin sudah ada yang baca berkali-kali. Ketika ada seorang istri yang mendapati 3 orang di depan rumahnya, tamu. Tapi tamu ini tidak mau masuk karena tahu bahwa suaminya itu tidak ada di rumah. Nah ini ada. Kita kalau suaminya tidak ada di rumah, tidak boleh memasukkan orang sembarangan, apalagi laki-laki. Gak boleh, kecuali ada anak kita, ada hadamah yang mau menemani kita. Maka tamu ini tidak mau masuk. Begitu suaminya pulang, sang istri itu berkata, wahai suamiku, di depan itu ada 3 tamu. Suaminya bertanya, siapa tamu yang duduk di depan itu? Lalu istrinya menjawab, tamu yang pertama bernama kekayaan, tamu yang kedua bernama kesuksesan, tamu yang ketiga bernama kasih sayang. Mana dulu yang akan kita masukkan ke dalam rumah? Kalau ibu-ibu yang ditanya yang mau dimasukkan ke dalam rumah yang mana dulu? Jujur, tidak boleh bohong karena ini di masjid ini. Gimana? Apa? Mungkin kita akan menjawab kekayaan. Seperti suami dari wanita ini, sudah kita masukkan saja kekayaan. Kita masukkan barang-barang di rumah itu yang bagus, yang branded, yang mahal. Kita bisa pergi kemanapun dengan uang kita. Tapi kata istrinya, ya kaya itu belum tentu sukses, tapi sukses itu biasanya kaya. Gimana kalau yang kita masukkan dulu adalah kesuksesan? Lalu duanya ini berdebat, kesuksesan dulu apa kekayaan dulu? Kekayaan dulu apa kesuksesan dulu? Putranya mirem, Mbak sudah toh, jangan berdebat. Boleh nggak saya usul kalau yang kita masukkan dulu adalah kasih sayang? Kenapa demikian? Untuk apa kaya raya? Pakaiannya mahal, wajahnya cantik, suaminya tampan, kendaraannya prima, tetapi tidak ada kasih sayang ketika mengendarainya. Ada nikmatnya kan? Naik kendaraan bagus tapi suaminya limuni, penggol sih dinto ini ketemu pak keluar. Kok enak nggak naik kendaraan dengan suami begitu?
Sukses tapi nggak ada kasih sayang dengan keluarga, nggak enak loh ayah ibu. Kalau ayah ibunda setuju, kalau yang dimasukkan pertama kali ke dalam rumah adalah kasih sayang. Lalu dipanggil, siapa di antara kalian yang namanya kasih sayang, silahkan masuk. Begitu kasih sayang beranjak, maka yang keduanya itu ikut. Loh, kok dua-duanya ikut? Ya, karena yang engkau minta masuk itu adalah kasih sayang, maka yang dua-duanya itu ikut. Sini. Oh ya. Ya, orang ke atas ya. Sini enggak apa-apa. Anu grogi ngerti tempel-tempeli kados niki dadi mboten kena-kena. Seandainya yang engkau masukkan dulu itu kesuksesan, kasih sayang itu belum tentu ikut masuk. Maka hadis yang diajarkan di anak-anak kita di TK, man la yarham la yurham. Anak-anak PAUD kita itu hafal. Barang siapa tidak menyayangi, tidak akan disayang. Orang yang tidak berkasih sayang di muka bumi, dia tidak akan mendapatkan kasih sayang dari penduduk langit. Maka ibu, Masya Allah, ada yang kakak adik di ruangan ini? Ada. Mungkin paling banter sepupu dan seterusnya. Tapi kita bisa berkasih sayang, bisa punya rasa kangen, bisa punya rindu, bisa saling senyuman, itu kok hangat di grup, bisa saling sapa. Itulah kasih sayang. Semoga dengan kasih sayang ini kita semuanya mendapatkan kasih sayang yang di langit insya Allah. Mari kita awali dengan gambar ini, Bu. Kalau gelas diisi air putih, ya isinya air putih. Kalau yang di dalam teko itu isinya susu, gelasnya isi apa? Maka guru-guru kami baca artikel tadi malam itu, kalau kita nggak isi hati kita dengan kebaikan, nggak diisi dengan ngaji, nggak diisi dengan Quran, nggak diisi dengan sedekah, nggak diisi dengan aktivitas yang lain, maka yang akan mengisi gelas kita itu adalah isian yang lain. Angan-angan, berandai-andai, mbane nyong biyen bojo karo wong kae, mbane nyong biyen kaene ora didol, mbane nyong kaene biyen ora tak diwenehna. Kenapa? Karena yang mengisi gelas kita itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka bismillahirrahmanirrahim. Hari ini yang sudah pernah belajar, sudah pernah dengar, ayo isi gelasnya, kita tinggalkan di rumah, kita kosongkan. Dan detik ini kita akan mengisi gelas kita dengan isi yang baru, meskipun sudah penuh. Itu prinsip orang menuntut ilmu. Kalau pergi dari rumah niatnya saya kosongkan, insya Allah nanti pulang semoga penuh dengan bersalaman, dengan menyapa, dengan mendengarkan tausiah. Tapi kalau dari rumah kita sudah berniat, nyong kayaknya wis tahu ngerti, wis krungu, wis tahu maca, maka akan tumpah, tidak ada isinya. Maka bismillah, Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Bu, kalau ditanya ibu cinta sama Nabi Muhammad, cinta atau tidak? Yakin? Apa buktinya kita cinta? Bersolawat, kemudian mengikuti hanya yang dituntunkan Nabi. Yang gak dituntunkan Nabi, yang dituntunkan saja kita belum ikuti semuanya. Kok mau mengikuti sesuatu yang tidak dituntunkan Nabi? Kita cinta, tapi cukupkah dengan cinta? Masya Allah. Kita hari ini akan membahas Nyonya Arwah, Nyah Arwah, Madam Arwah. Itu dengan suaminya cintanya luar biasa kepada baginda Muhammad SAW. Maka Abu Lahab di dalam riwayat yang sahih, kalau hari Senin itu dapat keringanan azab di neraka. Kenapa? Ternyata ketika baginda Muhammad SAW lahir, kan pamannya, omnya, maka ada budaknya yang mengabarkan kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, ponakanmu tuh udah lahir. Ibu kalau punya ponakan gimana? Masya Allah, betapa eratnya persaudaraan kita. Simbah Lek saja bisa dekatnya luar biasa, bude sekian bisa dekatnya luar biasa. Maka Abu Lahab begitu senang ketika mendapatkan kabar bahwa Aminah telah melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Ahmad. Saking senangnya Abu Lahab berkata kepada budaknya tadi, karena engkau telah mengabarkan kelahiran Muhammad kepadaku, maka hari ini engkau menjadi orang yang bebas. Maka kenapa Abu Lahab ketika Senin mendapatkan keringanan hukuman dari Allah? Kata hadis, karena Abu Lahab
senang dengan kelahiran baginda Muhammad SAW. Merasa senang saja diberikan ganjaran oleh Allah. Jadi kita dengar nama Nabi Muhammad, kita dengar Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, di hati tadi saya cium, Masya Allah, ini ada aroma Mekah Madinah, ini ada aroma Mekah Madinah. Kemudian saya berpelukan, ini nih yang bau Mekah Madinah. Kemudian beliau berkata, ya Allah semoga segera mengunjungi Mekah dan Madinah. Baunya Masjid Nabawi kayak kecium lewat parfum yang beliau gunakan itu. Ya Allah, Allahu Akbar. Kelingan kuburannya Nabi, kelingan bagaimana perjuangannya Nabi di Madinah. Semoga dengan kerinduan, ya Allah, kita kalau bau parfum ingat sesuatu. Semoga dengan kerinduan kita juga akan menjadi orang-orang yang bahagia dengan baginda Muhammad SAW. Tapi pertanyaannya, cinta nggak sama Nabi? Cinta. Bahagia nggak dengan kelahiran Nabi? Bahagia. Tapi menghalangi dakwah Nabi atau ikut dakwah Nabi? Abu Lahab ikut atau menghalangi? Menghalangi. Cinta iya, bahagia dengan kelahirannya iya, tapi nggak mau ikut. Tidak cuma tidak mau ikut, tapi plus. Sekarang Abu Thalib, pamannya juga cinta nggak sama baginda Muhammad? Cintanya luar biasa. Beliau punya anak banyak, yang diutamakan itu anak dari saudaranya yang bernama Muhammad. Orang Quraisy tidak berani melawan Muhammad karena ada pamannya yang bernama. Maka ketika meninggal Muhammad itu berkata, wahai pamanku, ayo ikuti agamaku. Tetapi pembesar-pembesar Quraisy itu berkata, Abu Thalib, jangan. Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir atau muslim? Kafir. Dan beliaulah yang mendapatkan azab yang paling ringan di neraka. Apa itu azab yang paling ringan di neraka? Selopnya neraka dipakaikan otak kita mendidih. Itu seringan-ringannya hukuman di neraka. Cinta enggak Abu Thalib kepada Nabi? Cinta. Ikut dakwahnya atau tidak? Tidak. Menghalangi atau tidak? Tidak. Beda lagi kita dengan Abu Lahab. Lalu yang kita minta adalah sahabat seperti Abu Bakar. Cinta enggak sama Nabi Muhammad? Cinta. Sampai kalau jalan itu kadang Abu Bakar di depan, kadang di belakang. Baginda bertanya, kamu tuh kenapa? Kata Abu Bakar, agar kalau ada musuh di depan aku dulu yang kena. Kalau ada musuh yang akan mengganggumu dari belakang, ya wahai Nabi, biarkan saya yang kena duluan. Itu kecintaan Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar membawa seluruh hartanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Jawabannya apa? Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Lain dengan Umar. Umar dari rumah sudah merasa hebat, membawa separuh dari hartanya diserahkan kepada Rasulullah, tetapi berikutnya ternyata datang Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Maka kata Umar, Abu Bakar ini bikin orang setelahnya itu sulit nyanyi. Maka ini loh yang kita ambil, Bu. Ngaji yang sungguh-sungguh, baca Quran yang sungguh-sungguh, pahami setiap materi di kajian yang sungguh-sungguh, supaya orang setelah kita itu sulit mengalahkan kita. Bukan mengalahkan apa-apanya, mengalahkan kebaikan yang kita bangun. Abu Bakar cinta kepada Nabi? Cinta. Ikut dakwah Nabi? Mendukung atau menghalangi? Di antara tiga orang itu mana kita? Hanya cinta dok, tapi tidak ikut? Atau bahkan cinta dok, tidak ikut dan plus menghalangi? Apa mungkin kita menghalangi dakwah? Mungkin. Apabila hari ini kita tidak mendukung dakwah di atas sunnah yang didasarkan kepada Al-Quran dan sunnah, maka ibunda hati-hati, cinta itu tidak cukup. Harus diikuti dengan ittiba, lalu kita diikuti dengan mendukung dakwah baginda Muhammad SAW. Maka kita berdoa siang hari ini, duduk kita semuanya termasuk dalam rangka intan surullah yang surukum. Kalau kita tolong agamanya Allah, insya Allah Allah akan menolong kita. Ikuti saya baca terjemahnya. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah. Ma tidaklah aghna berguna anhu baginya, ma luhu hartanya,
dan apa-apa kasab yang dia upayakan. Sayasla, dia akan dilemparkan naran ke dalam api zata yang memiliki lahab, apinya itu punya lidah yang menjilat-jilat. Wamro'atuhu, dan istrinya hammalah, membawa al-hatab, kayu apa? Jidi, leher, haknya hablun, tali, mimmasad, dari serabut yang sangat kuat. Ikuti saya. Tabat, apa Bu? Pernah dulu kita kaji. Tabat yada, kedua tangan. Tabat yada Abi Lahab, punya kumis. Tabat yang emosi gitu Bu. Kita lagi melaknat Abu Lahab ini. Tabat yada, kedua tangan, Abi Lahab wa. Coba yang penuh emosi. Wahid, isnin, salasa. Tabat ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna duitnya, mobilnya, rumahnya, mobil pakaian bermereknya, wa ma kasab, dan seluruh upaya yang ia lakukan dengan kedua tangannya. Sayasla, dia akan dicekurkan. Jangan naik dulu. Sayasla narun, baru naik. Sayasla narun dzatalah, api yang menyala, yang punya lidah. Ibu pernah lihat lidah api? Api itu kalau di foto itu dia punya lidah yang menjilat-jilat. Sayasla nah, jadi tahu artinya api bahasa Arabnya apa? Nar. Zata, memiliki lahab. Apa itu lahab? Lidah atau nyala. Yuk, wahid isnan salasa. Sayasla narun zatalah wa imra'atuhu, pakai jilbab, gotong kayu, hammalatal hatab. Ulang lagi. Wamro'atuhu hammal, bawanya tuh agak kesusahan gitu loh Bu. Hammal, nah begitu, jangan begini. Ulangi lagi. Wamro'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hab, di lehernya, fi jidiha hablum min masad, fi jidiha hab ali lum mim masad. Ulangi dari awal. Ngantuk enggak? Udah tak giniin masih ngantuk, mancing. Wahid isnin salata. Tabat yada ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran wa imra'atuhu hammalatal hatab fi tali yang sangat kuat. Masya Allah. Saya mau tambahkan, Masya Allah. Saya mau tambahkan foto dulu. Wah. Bu, sebagai manusia biasa, melihat seperti ini tampan atau tidak? Tampan biasa atau tampan sekali? Kalau melihat keindahan Allah, kita ucapkan apa? Masya Allah. Ditelokna terus apa njur temongkol? Masya Allah. Saya mau menggambarkan saja laki-laki bernama Abu Lahab.
Kenapa disebut Abu Lahab? Di dalam Islam itu ada namanya alam asma, nama. Ada kunyah, ada laqab. Nah, contoh Abu Lahab. Abu itu bapak. Lahab itu satu kata para ulama tafsir, karena dia pipinya itu kayak tadi gambar itu. Pipinya apa, Bu? Merona, saking putih karo saking gantengnya. Masya Allah. Yang kedua, kata para ulama tafsir disebut dengan Abu Lahab kunyahnya karena dia kalau marah itu pipinya merah, menyala seperti api yang akan menghancurkan dirinya. Jadi dua-duanya. Jadi Abu Lahab itu tampannya luar biasa. Sampai di dalam hadis disebutkan setiap Rasulullah berdakwah ada laki-laki tampan mengikuti Rasulullah, dan kalau Rasulullah mengatakan qul la ilaha illallah wa ana Muhammad Rasulullah, maka laki-laki tampan itu akan berkata Muhammad pendusta, jangan dengarkan dia, dia pembohong. Yang meriwayatkan ini mengatakan bahwa laki-laki yang bicara itu laki-laki yang lahab. Artinya pipinya apa, Bu? Merah, saking tampannya. Itu Abu Lahab. Jadi berkunyah itu sunnah. Misalnya saya suaminya namanya Fatah, anak saya namanya Khalifah, lalu suami saya menyebut dengan dirinya Abu Khalifah. Itu di dalam Islam suatu kebaikan. Jadi sunnah. Mau seperti itu boleh, tidak juga boleh. Boleh nggak manggil orang dengan seperti itu? Boleh. Seperti ada Bu Nuri di sini, saya menamai Bu Nuri di kontak itu Nuri Bakso, bukan karena mau merendahkan, tapi karena memudahkan orang. Noni Karika, itu Wani Anggrek, apalagi Maryam Arab, saya tulis belakangnya Maryam Arab, Imah Nasir, padahal namanya bukan itu. Tapi kita mau memudahkan memanggil orang. Ada nama asli, ada nama kunyah. Misalnya Ummu Khalifah atau Ummu Amira atau Mbak Eva apa? Eva apalah gitu, material misalnya gitu. Itu namanya memberikan lakop dan kita nggak marah. Tetapi kadang-kadang lakop itu ditujukan untuk menghina. Ada yang digunakan untuk menyebut, tetapi ada yang digunakan sengaja untuk menghina. Tapi ketika saya menyebut Nuri Bakso misalnya, semoga Allah merahmati beliau, melancarkan sedekah beliau, bukan untuk merendahkan, tapi untuk membuat orang itu mudah. Oh, Bu Nuri yang punya gilingan bakso itu. Maka Abu Lahab itu punya nama itu. Lalu istrinya namanya Nyonya Arwah, atau disebut dengan Ummu Jamil. Jamil di dalam bahasa Arab artinya bahasa naunya Ummu Jamil itu berarti Miss Arab atau Miss Quraisy. Atau kalau sekarang kita mau Miss Universe. Cantik nggak? Sampai ditelai bahasa Wonosobo. Kayak wong duwe telahan, telahane Ummu Jamil. Saking apanya? Saking ayu. Ibu saking cantiknya ditelai apa di Wonosobo? Ini ada Ummu Jamil itu saking ayune itu ditelai Ummu Jamil, perempuan yang punya wajah semuanya mengakui. Mungkin kalau kita yang mengakui kecantikan kita hanya siapa, Bu? Iya, suami aja kadang-kadang mengakuinya dengan hoax ya, Bu. Ibu kalau suaminya bilang mama cantik, ibu percaya nggak? Di dalam lubuk hati ibu yang paling dalam percaya atau tidak? Tapi seneng ya, Bu, dikatakan cantik ya, Bu. Meskipun kita tahu bahwa itu hoax. Mama cantik deh, badannya cakep deh, mama tuh lembut, seneng. Meskipun kenyataan itu nggak ada pada diri kita, kita tuh senengnya luar biasa. Gimana kalau yang mengakui itu adalah orang Arab? Ibu tahu orang Arab cantik atau tidak? Ada perempuan cantik mengakui kecantikan perempuan yang lain. Berarti Ummu Jamil ini kecantikannya apa? Di atas rata-rata. Sekarang ada perempuan cantik ketemu sama laki-laki tampan, pas nggak? Sultan banget ini.
Ini kalau kita teruskan kajian, kira-kira skincare-nya Ummu Jamil itu apa? Kira-kira parfumnya, kemudian outfitnya Abu Lahab dengan Ummu Jamil itu mereknya apa? Nanti Abu Lahab itu bersumpah, saya akan menghindarkan diri saya dari neraka dengan harta saya. Orang berani bilang gitu berarti duitnya segimana? Banyak. Berarti kekayaannya segimana? Banyak, luar biasa. Dia sampai berani berkata, tenang aja, nanti neraka akan kita tebus dengan apa? Dengan duit kita. Berarti dia kaya atau tidak? Mungkin kendaraannya, kalau saat ini kendaraan apa yang dikendarai Abu Lahab? Pakaian apa yang dikenakan oleh Ummu Jamil? Berarti pasangan ini sangat apa, Bu? Romantis dan sangat serasi. Saya putus sebelum masuk Al-Quran. Jadi jangan bangga kalau kita itu hanya mau suami saya dengan saya itu serasi. Karena saya cantik, suami saya ganteng. Suami saya dengan saya itu sangat romantis. Karena suami saya itu selalu membawakan ini itu. Kita nggak cukup sampai di situ. Karena Abu Lahab dan Ummu Jamil juga serasi dan sangat romantis, sangat kompak, tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga Ummu Jamil. Rumah tangga kita ada perselisihan? Ada. Mereka no. Sangat kompak, romantis, kompak, matching, apa mana gue? Serasi, klop siji ayu, siji kompaknya luar biasa. Tapi apa nasib mereka? Mari kita lihat ayat demi ayat. Tabbat, ada tak di depan, bak di tengah, tak di ujung. Kalau dibalik sama. Taknya di ujung dan ujung, baknya tengah. Apa kata para ahli bahasa? Indahnya bahasa Arab ketika mau menyatakan Abu Lahab celaka, mau dibolak-balik dari gunung, dari laut, dari Mekah, dari Wonosobo, dari Kaliwiro, Abu Lahab tetap celaka. Sudah nggak ada space lagi buat dia itu dapat keberhasilan. Maka indahnya bahasa Al-Quran, dia pakai tak di depan, tak di belakang, baknya di tengah. Mau dibolak-balik dibaca dari sini tabat, dibaca dari sana juga, yang artinya semuanya celaka. Dan apa yang celaka? Yada. Kalau tangan satu yadun, tapi kalau dua tangan, Ibu, kita bekerja menggunakan apa? Tangan. Ibu yang kerjanya online, nulis pakai HP, pakai apa? Gimana kalau yang celaka itu tangannya? Selesai. Nggak bisa berkarya lagi, nggak bisa gain sesuatu lagi karena tangannya sudah celaka. Ini bukan karena, mohon maaf, ada yang diuji tangannya cacat, bukan itu. Tapi Allah ingin mengatakan celaka kedua tangan. Jadi seluruh yang diupayakan Abu Lahab itu nggak akan ada gunanya sama sekali. Maka Allah menggunakan kata-kata kedua tangannya. Gimana nasib orang kalau kedua tangannya itu sudah hancur, celaka? Siapa yang celaka? Abi Lahab. Diulangi lagi, watab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah. Ayat ini turun kontan ketika Abu Lahab menghina Rasulullah. Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Sama kalimatnya, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Alihada jamak tanah, apakah untuk ini engkau kumpulkan kami seluruh penduduk Quraisy hanya untuk mendengarkan bahwa engkau punya Tuhan bernama Allah, lalu engkau adalah Rasulullah? Ingat kalimatnya Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad. Allah kasih imbalan yang sama persis. Tabbat, hal jazaul ihsani illal ihsan. Faman ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ibu ngatain apa ke orang lain, Allah akan balikkan kata-kata itu kepada kita. Jadi ngatain orang itu seperti kita meludah ke langit, ludahnya kemana? Kembali ke muka kita. Pas, tabban laka ya Muhammad, kata Abu Lahab. Lalu Allah turunkan, tabbat
yada abi lahabin wa tab, celaka. Sudah selesai. Apa? Ma'aghna, dia orang yang sangat kaya raya. Anhu, tidak akan berguna apa-apa yang dimilikinya. Maluhu, hartanya. Mobilnya nggak keguna, rumahnya nggak keguna, pakaiannya nggak keguna, semua nggak keguna. Kemarin hari Ahad ngaji Al-Arqam tuh cakep banget tuh. Subhanallah, saya mendengarkan dan saya, ya Allah, itu loh kita tuh. Ibu di rumah jilbabnya ada berapa? Dan kalau kita ngaji yang dipakai berapa? 1. Di rumah mau ada kamar 3 yang dibuat tidur berapa? Spring bed ibu ukuran 180, ibu tidurnya begini apa ngelingkup begini kalau sudah sepuh? Ibu kalau sudah sepuh tidurnya ngablak-ngablak apa begini bu? Yang dipakai hanya setengah meter, sisanya ditidurin siapa? Tapi kita itu selalu ingin mengumpulkan. Maka sebaik-baik harta itu harta yang jatuh pada orang yang bertakwa. Dia akan gunakan hartanya, kendaraannya untuk ngaji, ngampiri teman-temannya. Siapa sih gak karepnya? Tak ampiri, orang kita muter-muter. Dulu awal ngaji An-Nisa itu saya paling sergap dijemputi Mbak Ratna dan Mbak Dewi, pakai sedan yang warnanya ungu itu. Kemudian ada Mbak Ika Misrun itu, joknya masih ada plastiknya, dijemputi padahal rumahnya di sana tapi jemput terus. Lalu ada jeepnya Mbak Wani, saya suka rindu jeepnya Mbak Wani itu, karena selalu menemani saya kemana-mana sampai ke ujung sana. Kendaraannya berkah. Diajak kemana bu? Ditanya. Banyak mana diajak maksiat atau diajak berbuat baik? Sudah begitu aja. Pakaian yang di rumah lebih banyak mana yang digunakan untuk berbuat baik atau berbuat maksiat? Sudah dijawab sendiri-sendiri. Kalau masih menumpuk pakaian-pakaian yang berbuat maksiat, selamat bertanggung jawab. Anhu maluhu, Abu Lahab kaya raya, wa ma kasab, dan seluruh yang dia upayakan dari hartanya. Dengan uang bisa beli apa? Bisa beli pulau, bisa beli taksi terbang sekarang. Mobil aja nggak usah parkir, nggak usah lihat spion, tinggal ngomong aja, lurus ke belakang, mobilnya posisi sendiri. Di jalan tol kecepatan 80 sudah. Nanti kalau ada yang mau nyalip, spion kanan itu kasih sinyal. Kalau yang nyalip dari sebelah kiri, spion kiri kasih sinyal. Kalau ada yang mendadak, mobil itu akan ngerem secara otomatis. Masya Allah. Jadi dengan uang bisa beli apa-apa. Tapi kata Allah gak kepake semuanya, termasuk anak-anaknya. Jadi Abu Lahab punya 2 anak, namanya Utbah dan Utaibah, dan dua-duanya adalah menantu baginda Muhammad SAW. Kurang apa Abu Lahab ini? Menikah dengan putrinya Rasulullah. Tapi kata Allah, kita mau besanan dengan siapa? Mau berkawan dengan siapa? Kalau kita sendiri yang gak bertakwa, selesai. Al-yawma ba'duhum li ba'din aduwwan illal muttaqin. Hari itu semua orang itu akan bermusuh-musuhan kecuali yang sama-sama bertakwa. Ya laita laitani lam attakhid fulanan khalila. Seandainya dulu saya tidak berteman dengan fulan, orang itu membuat saya terlena dari mengingat Allah. Saya harusnya ngaji tapi diajak dia pergi, saya jadi lupa nggak sholat. Saya mestinya ngaji menutup aurat, dia mengajak saya pergi ke suatu tempat dan dia mengajak saya membuka aurat. Selesai pahalanya ibu. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hatta besan ibu kiai sekalipun. Ini besannya ini nabi, tapi nggak berguna kata Allah. Sayasla, justru dia akan dimasukkan kemana? Ke dalam api. Masuk itu dakhala, tapi Al-Quran memilih sayasla. Sayasla itu dipanggang seperti kalau saudara-saudara kita di Arab itu membuat kambing guling. Oh ringan, berarti itu kan apinya di bawah. Matang enggak kambingnya bu? Dan yang membakar itu api neraka 70 kali lipat dari api. Lihat ibu, Zatal Lahab, namanya siapa? Namanya Abu Lahab. Yang akan menghancurkan dia, api yang punya apa?
hinanya ini orang. Yang akan menghancurkan itu namanya sendiri. Ibu dihianati orang lain dengan dihianati keluarga sendiri, orang inti, sahabat sendiri, lebih sakit mana? Ini Allah yang mau kasih. Dan kenapa kok di sini nggak sekalian tabat yada orang laknat misalnya? Kenapa Allah kok masih pakai Abu Lahab? Padahal Abu tadi berkunyah itu dalam Islam apa? Sunnah kan? Kenapa kok Allah baik-baikin pakai nama Abu Lahab? Kenapa nggak disebut aja? Dia itu nama aslinya Abdus Syam, Abdul Uzza. Dia itu penyembahnya Uzza. Jadi memang namanya aja udah error. Jadi hati-hati memberi nama ya anak ya Bu. Jadi dia namanya saja sudah bermasalah. Kenapa dia nggak disebut aja penyembah berhala, tapi Allah gunakan Abu Lahab? Karena Allah ingin mengangkat namanya. Setelah itu dia apakan? Ibu punya sahabat digituin ya enggak? Ibu disanjung-sanjung, disayang-sayang, di depan diakrab-akrabi, tapi sama Allah setelah itu dia baik dibanting. Mana yang lebih sakit? Ini. Tapi akan dimasukkan ke dalam api yang Dzatal Lahab, persis seperti namanya. Allah. Ini kehinaan yang luar biasa. Kehinaan yang tidak ada duanya. Ibu, ini gambaran rumah-rumah saudara-saudara kita di Arab. Abu Lahab punya kayak gini, buahnya apple. Masya Allah. Tetapi apa? Ceritanya Abu Lahab selesai sampai ayat tadi. Maka ayat selanjutnya wamro'atuhu. Ayat ini, surat ini berpindah menceritakan siapa? Perempuannya. Yang apa tadi? Cantik. Lihat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Suaminya Abu Lahab dengan istrinya tolong menolong dalam kebaikan atau keburukan? Allahu akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Hati-hati berteman. Berteman tuh kayak gini di alasnya. Ayo tolong menolong, siapa yang nyiapin bannernya, siapa yang siapin absennya, siapa yang mau sedekah snack. Pahalanya mengalir. Dimakan orang yang tidak ngaji. Sampai rumah ini isinya sekian, nanti sampai rumah anak saya 4 dimakan anak saya 4. Pahalanya mengalir kepada berapa orang? Yang ngasih berpahala, yang bagi berpahala, yang bawa pulang berpahala, nanti yang makan sholat, pahalanya mengalir. Ini namanya ta'awun dalam kebaikan. Ada yang berbuat salah saya ingatkan, silahkan kalau mau tersinggung. Kalau nggak saya nggak diingatkan. Tapi jangan sekali-kali kita berteman, yo mengdi. Orang nanggo kudung lah, kalah-kalah. Orang ana sing ngerti, kadang adoh. Orang jangka ketemu wong Wonosobo, meje-meje ketemu wong pengajian, apa maning ketemu Sadaifah. Orang jangka, orang nanggo kudung baik. Ini namanya ta'awun dalam apa Bu? Hati-hati. Kompaknya luar biasa nih suami istri. Jadi kalau di rumah kita kok bicaranya, kapan ya kita bisa punya pondok, kapan ya kita bisa punya rumah Quran, kapan ya kita bisa haji, itu baru keren. Tapi kalau di rumah kok yang dibicarakan, Masya Allah wong kaya, kapan ya kita bisa membalas dendam, hati-hati. Jadi tolong menolong, saling menolong itu jangan dititik, harus dalam kebaikan. Allahu Akbar. Siapa nama asli Abu Lahab? Tadi sudah saya sebutkan. Karena Allah ingin menjatuhkan. Ini tadi. Wah, ini ketampanannya yang luar biasa. Yada itu kedua tangan. Nah, nanti kami ceritakan tentang anaknya. Wamro'atuhu hammalah. Saya kembalikan ke ayatnya. Tek. Kata-kata hammalah di dalam bahasa Arab itu artinya selalu. Kalau membawa itu satu kali, tapi kalau pakai hammalah berarti perempuannya Abu Lahab setiap saat membawa kayu bakar. Tadi cantik nggak? Anak wong ayu kaliwat ngarep Polres nggawa kayu. Ibu katain apa perempuan itu? Ibu bilang apa sama perempuan itu? Cuantik, orang kaya, istrinya orang terhormat, dari keluarga terhormat, tapi melaku turut-turut soboking gendong kayu. Ibu mau bilang apa perempuan itu? Iya. Gila, kurang kerjaan, kurang waras, kurang apa lagi? Itulah istrinya Abu Lahab. Ada orang cantik,
Skincare-nya nomor 1, jangan tanya skincare-nya Ummu Jamil. Pakaiannya branded, kendaraannya prima, keluarga terpandang, tapi dia melakukan maksiat kata Allah, gak lengkap dia. Ini Ummu Jamil, harusnya dia tuh tinggal, mungkin dia gak pernah nginjak tanah, ya kan Bu? Karena turun mobil red carpet, naik mobil pokoknya gak pernah bau tanah. Tapi Ummu Jamil kok gelem-gelemnya bawa apa Bu? Dan ibu kayu di Arab jangan bayangkan seperti kayu besial, seperti toko bangunan di tempat saya, kusen, osok. Di Arab itu adanya kayu yang berduri. Ana wong wadon gotongi eri. Ibu mau bilang apa lagi sekarang? Itulah istrinya Abu Lahab. Dan digunakan untuk apa? Disebar di jalan yang akan dilalui oleh baginda Muhammad SAW. Bahkan di dalam kisah yang lain, menggali tanah biar Muhammad kejemplung, dikasih kotoran manusia supaya Nabi Muhammad itu terkenal. Bawa duri diletakkan di setiap jalan yang akan dilalui oleh baginda Muhammad SAW. Itu yang dilakukan perempuan cantik, pakaiannya keren, nasabnya tinggi, kaya raya, istrinya Q1, Quraisy nomor 1, Abu Lahab. Kira-kira ibu dapat perempuan kayak gitu di Wonosobo gimana? Apa yang ingin Bapak sampaikan? Cantik saja nggak cukup, ibu kaya raya nggak cukup, keturunan orang mulia nggak cukup. Kalau kita masih berbuat maksiat kata Allah, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ayo gunakan kecantikan kita untuk beribadah kepada Allah, bersyukur. Kita gunakan badan ini untuk beribadah, bukan untuk bermaksiat. Umar pernah berkata, lebih baik berjalan di belakang singa daripada berjalan di belakang. Berarti ibu dengan singa menakutkan mana? Itu kenapa kalau perempuan jalan dengan laki-laki, laki-laki dulu atau perempuan dulu? Jadi kata-kata ladies first itu dalam Islam harus dua. Karena kalau jalan itu yang di depan itu laki-laki, bukan perempuan. Karena kalau perempuan yang di depan, nanti laki-lakinya gimana? Yakin Mbak Ruli, Masya Allah. Kemarin kan cerita sama Mbak Eva itu di tangga. Sekarang saya lagi lereng sepeda. Ngapa sih? Loh, naik sepeda, ini gue leng jekong-jekongannya kayak gini bentuknya kan. Jurkang buri di sawang kan naik Mbak Ruli kayak. Itu kenapa? Perempuan itu jalannya di mana? Ya Allah. Karena badan ini mau digunakan untuk ibadah. Maka siang hari ini ngaji. Kemudian dari tadi pagi sudah jualan. Nanti ada badi buat sedekah di Al-Hasna, buat sedekah yang untuk fakir miskin. Ya kan baru. Semoga Allah memberkahi. Itu perempuan. Jalannya di belakang, laki-laki dulu. Wah, jadi cantik tok nggak cukup, standarnya itu harus iman. Kalau enggak, kita bisa bernasib sama dengan Nyonya Arwah, Nyah Arwah, Madam Arwah, Miss Arwah, Ibu Arwah. Doro, ini Doro ini, Doro Sugiera, Fiji dia, karena saking sugihnya dia punya kalung, dan dia berazam kalung kie gak tak disedekahnya, maksudnya akan saya pergunakan. Silahkan jual kalung ini berapa harganya, gunakan uangnya untuk menghalangi dakwah baginda Muhammad SAW. Maka balasannya sama toh. Tadi tabban laka dibalas tabar. Namanya Abu Lahab dimasukkan ke dalam api yang Zatal Lahab. Sekarang perempuan ini punya kalung dijual untuk menghalangi dakwah Muhammad. Besok dengan cara itu pula Allah akan menyiksa dia di neraka. Akan diikatkan tali dari masad dan bahannya itu adalah rantai dan duri-duri dari neraka. Jadi hati-hati kalau harta kita digunakan untuk mendukung sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah. Hati-hati. Jadi kita mau sedekah itu selektif. Yang kita sedekah itu sholat enggak? Yang kita sedekah itu taat enggak? Kan ada urutannya. Kalau masih ada muslim yang taat, yang disedekah itu yang taat dulu daripada yang belum. Kalau yang taat sudah cukup, baru yang belum sambil kita berdoa. Semoga dengan sedekah ini hati yang belum taat menjadi. Jadi sedekah itu pintar, memberikan hadiah kepada orang yang rajin tahajud, maka hadiahnya akan digunakan dia untuk sholat tahajud terus. Ini Allah. Coba saya cuplik sedikit kisah anak-anaknya. Namanya siapa tadi anaknya?
burung bubar sekolah. Namanya siapa? Utbah dan Utaibah. Utbah dan Utaibah. Mari Bu. Ya, anaknya Abu Lahab namanya siapa? Nah, kalau anaknya Syahrini tidak tahu, tidak apa-apa. Anaknya siapa lagi tidak ngerti, tidak apa-apa. Tapi kalau sejarah Islam supaya kita bisa mengambil pelajaran, gimana caranya kita mengetahuinya? Bu, begitu Rasulullah itu begitu turun ayat untuk kedua orang tuanya, tabat yada, tersinggung putranya. Dia datang kepada Nabi Muhammad, apa yang dilakukan Utaibah? Meludahi baginda Muhammad SAW. Kita dakwah hari ini nggak ada apa-apanya, Bu. Kalau di majelis taklim ada perbedaan pendapat, ya Rasulullah diludahi, dilempar batu, diludahi oleh Utaibah. Hari ini juga saya kembalikan anak Anda kepada Anda, dicerai, Bu. Maka Rasulullah waktu itu berdoa, ya Allah, semoga Engkau mengirimkan binatang buas untuk membunuh orang yang telah meludahiku. Doanya Rasulullah. Maka suatu hari Utaibah ini melakukan perjalanan dagang bersama bapaknya. Tahu Bu? Semua unta itu ketika mereka istirahat di tengah perjalanan dagang suruh maghrib. Berarti dia tidak percaya dengan Nabi Muhammad, tapi takut dengan ucapannya. Berarti sebenarnya hati nurani itu selalu berbicara kepada kebenaran. Ya, gak percaya dengan baginda Muhammad, tapi takut betul. Ibu disepakani orang gak kenal misalnya, oh muka-muka celaka. Tiba-tiba kita ketemu di jalan, orang bilang muka-muka celaka. Ibu takut gak? Takut. Sekarang naik tingkat lagi, yang nyepatani gurunya ibu, yang nyepatani orang tuanya ibu, yang nyepatani baginda Muhammad SAW. Celaka. Orang yang datang Ramadan lalu pergi dari Ramadan, dia nggak dapat ampunan. Celaka. Orang yang orang tuanya masih hidup tapi dia nggak bisa masuk surga gegara orang tuanya itu karena gagal berbakti. Celaka. Orang yang apabila namaku disebut, dia tidak mau bersolawat sallallahu alaihi. Kalau namanya disebut saja celaka, apalagi syariatnya sudah sampai ke telinga kita, kok kita tidak melaksanakan. Maka apa? Mati Utaibah diterkam singa. Harusnya singa makan unta apa makan manusia? Makan unta. Tapi singa ini mendadak gak doyan sama unta, karena sudah diberikan oleh Allah untuk menerkam siapa? Kalau Rasulullah sudah bilang celaka kita. Kalau Rasulullah bilang rugi, orang-orang yang begini, rugi. Allah benci, berarti Allah akan membenci kita. Itu perkataan baginda Muhammad SAW. Lalu istri Abu Lahab dikenal dengan wajahnya yang cantik, namun sayang ia termasuk kelompok orang-orang yang disebut memusuhi agama Islam. Saya gambarkan kayu yang dibawa arwah itu seperti ini. Gak kurang kerjaan tapi ya. Mending masih bawa arang begitu beli gitu ya, dibawa pakai mobil. Ini yang dibawa apa? Lah kok perempuan cantik kok nggak level banget, yang dibawa apa? Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana dengan matinya Abu Lahab? Abu Lahab mati diserang penyakit menular yang anaknya sendiri saja tidak mau menguburkan Abu Lahab. Bagaimana caranya menguburkan? Berhari-hari mayat Abu Lahab dibiarkan karena semua orang takut mendekatinya. Lalu akhirnya dibuatkan lubang. Caranya dia masukkan ke dalam lubang dengan misalkan ini kayu gitu ya Bu. Ya. Persis seperti ancaman Allah tadi, sayaslana rongga. Di dunianya saja sudah dihinakan. Dan ya, ayat ini kan turun ketika Abu Lahab melawan baginda Nabi. Masih ada kesempatan nggak sih semestinya buat Abu Lahab buat beriman? Masih. Tapi Allah sudah nyetempel, ini orang nggak bakalan beriman. Maka na'udzubillah, kalau kita sampai disestempel oleh Allah, kita nggak akan jadi orang-orang yang baik. Maka ibu, jangan seperti Nyonya Arwah. Ayu, suke banget, keturunan wong suke,
pol sugih, wong terhormat, tapi sayang kecantikannya, kekayaannya, kepandaiannya tidak ia gunakan untuk menolong agama Allah, tapi justru digunakan untuk melawan, menghalangi dakwahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gini, mah yang tak ngaji ya, ojo lo yang nang omah dewek. Tadi ibu mun dadi napa? Mun dadi dunia arwah. Kalau uangnya kok digunakan beli tiket nonton dangdut. Sekarang sinetron apa tolong dibahas sama mama itu. Nah, kue mana ya pulsane listrike itu pulsa HP, kuotanya, listriknya di rumah, langganannya UCTV jangan digunakan untuk nonton yang begitu. Itu namanya nonton sesuatu yang menghalangi agama Allah, nyonya arwah. Malah ndukung bojone yo Pak nonton dangdut yo Pak kalah-kalah. Oh, tambah dijenenge pasangan Abu Lahab dan suaminya mau berbuat maksiat diingatkan. Masya Allah. Maka jangan cukup keluarga kita romantis, ibu nanti perayaan tahun baru, yuk mah kita berdua mengulang bulan madu. Di sana kasurnya sudah disiapkan gambar bebek 2. Ya bu, anduknya itu ditali-tali sama petugas hotel sudah ada gambar bebeknya 2 disebar mawar merah. Kemudian bed up-nya sudah dipenuhi dengan air yang ada bunga dan aroma terapinya. Lilinnya sudah dibuat sedemikian romantis. Dinernya aja dibuat segimana? Kalau megono, itu namanya megono. Kalau bahasa Inggrisnya megono dulu apa bu? Rice with vegetables and baby shrimp with chili sauce and combrang, gitu kan? Harganya di restoran jadi apa? Jadi apa bu? Jadi mahal. Gara-gara jenenge megono tapi diganti nggo bahasa Inggris. Boncis bahasa Inggrisnya apa bang? Baby boncis jadi dilarang, boncis tak ora larang. Terus jadi ada baby kailan, itu tau sayur namanya. Cara wong garung niku jenenge trewes. Tapi nek nang Superindo jenenge baby, regane dadi sece. Nek nang Boralan, Bakalan ora payu, silakan met di ngalas jenenge. Tapi nek nang Superindo dadi baby. Tapi kalau romantisnya untuk bermaksiat kepada Allah, lalu nggak sholat, nggak ngingetin suami sedekah, nggak ngingetin suami keluarkan bajunya pas sudah terlalu menumpuk, kita akan jadi pasangannya Abu Lahab. Yang kedua, mana lagi yang lebih kompak? Di dunia mesra, di neraka pun mereka akan bersama-sama masuk. Nauzubillah. Yang mau kita di dunia mesra, di akhirat pun bertemu kembali. Maka kapan-kapan lah kita kaji. Saya kemarin tawari tim itu, mau gak ngaji romantisme rumah tangga Rasulullah? Gak mau katanya. Daripada balikin dongkol bojone orang kayak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan-kapan kita kaji, fal'iyadzubillah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari nyonya. Hati-hati kalungnya, jangan sampai kalung itu mengikat kita kelak di akhirat. Hati-hati perhiasannya, jangan sampai perhiasannya itu mencelakakan kita. Hati-hati pakaiannya, jangan-jangan pakaian itu akan mencelakakan kita. Hati-hati tasnya, jangan sampai tas itu akan mencelakakan kita. Ini tas suami saya bu, turahan waktu dulu caranya wis tau ngantor. Tak diterusna bunda ya, tak nggo wadah laptop, tak nggo ngaji, masalah. Biar nanti sampai bodol, karena kan kalau berdoa ya Allah pakaikan pakaian ini sampai lusuh. Pakaikan sepatu itu sampai kulitnya lulangnya dah ngelotok. Masya Allah. Saya sampaikan salam saya kepada Bu Nur Zubair. Saya telah ngaruh-ngaruhi sepatu beliau. Bu, kok sepatunya bagus? Gara-gara saya ngaruhi langsung dicopot sepatunya. Ini dipakai ustazah saja waktu acara Astri Info itu. Suatu hari saya pulang ngaji di Mafazah, saya bingung. Yang si sepatunya nanti? Karena itu bukan sepatu saya, bar dikei, saya nggak kelingan. Yang dari sepatunya hilang. Saya tidak merasa punya sepatu sebagus itu. Saya mau sampaikan sekarang ngisore itu sudah apa bu? Apa nih jenenge ngisore itu jenenge? Solnya itu sudah tidak bisa saya selamatkan lagi, tapi masih saya simpan.
masih berharap ada yang bisa memperbaiki soalnya. Andai tidak, saya mau berkata kepada beliau, sepatu ini insya Allah selalu saya gunakan untuk berangkat menuju pengajian, semoga menjadi pahala. Dan hari ini sudah rodal radil, tidak bisa saya pakai lagi, maka itulah keberkahan. Karena kita tuh kalau mau pakai baju, minta doa baju itu kita kenakan sampai apa? Sampai lusuh. Itulah keberkahan yang sesungguhnya. Nah itu enggak, gorong tahu tinggo wis tuku maning. Di baju, di lemarinya ibu-ibu mesti anak lambi sing tinggo. Nih, kalau mau ngasih orang, egen kena tinggo. Tapi nek nang lemari ditakoni ada lambi sing urung tahu tinggo. Di lemari ada baju belum pernah dipakai, nek arep meneh wong egen kena dupliken ibu setan ibu. Masya Allah. Faliyadzubillah, kita semuanya adalah perempuan-perempuan yang berlindung kepada Allah dari sifatnya nyonya arwah. Rasa mengaji sip bala cek karo nyong nek ora ngaji. Bunga apa ngaji? Wis ngaji kelakuane kan? Hati-hati nyonya arwah tuh yang bagian begitu Bu. Ngaji, sholatlah meskipun Anda masih bermaksiat. Ngaji, meskipun belum istiqomah. Mbak Eva, saya kalau ngaji bisa seperti ini, kalau di sana belum bisa, enggak apa-apa, tetap ngaji. Mbak Eva, saya kalau ngaji bisa pakai jilbab, kalau nggak ngaji belum bisa pakai jilbab, nggak apa-apa, tetap ngaji. Mbak Eva, saya masih bermaksiat, masih makan barang haram. Sholatlah meskipun kita masih bermaksiat kepada Allah. Dengan sholat itu, dengan ngaji itu, insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk dan kasih sayang dari Allah. Alhamdulillah, semoga ada manfaatnya. Nanti materinya bisa kita share di grup. Mohon maaf lahir batin, semoga bermanfaat untuk yang bicara dan untuk yang mendengarkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian tadi pengajian yang telah disampaikan oleh Mbak Eva. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menambah keimanan